Halo adik-adik semua, berjumpa lagi bersama kakak di channel Dewa Pelangi. Di video kali ini, kakak akan mengajarkan kalian semua tentang konsep dasar bilangan pecahan untuk anak kelas 4 SD. So, bagi kalian yang penasaran, tonton terus video ini. Baiklah adik-adik semua, kali ini kita akan belajar bilangan pecahan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pecahan dan lambangnya. Yang kedua, menyederhanakan bilangan pecahan. Yang ketiga, membandingkan bilangan pecahan. Yang keempat, mengurutkan bilangan pecahan. Jadi langsung saja kita mulai yang pertama tentang pecahan dan lambangnya. Baiklah adik-adik semua, pengertian pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah, yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Lambang pecahan A per B. Itu artinya A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Perhatikan contoh bilangan pecahan berikut. 3 per 5. Bilangan pecahan tersebut dibaca 3 per 5. 3 disebut sebagai pembilang dan 5 disebut sebagai penyebut. Contoh gambarnya bisa diperhatikan di layar. 3 menunjukkan bagian yang berwarna merah dan 5 menunjukkan jumlah keseluruhan bagian dari lingkaran tersebut. Jadi sekali lagi, 3 itu menunjukkan daerah yang berwarna merah dan 5 itu menunjukkan seluruh daerah yang ada di lingkaran tersebut. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah, kakak akan lanjutkan ke perhatikan gambar. Adik-adik bisa lihat gambarnya. Ada 3 buah gambar. Yang pertama, ayo siapa bisa? Itu menunjukkan angka berapa? Iya, bagus sekali. Itu adalah pecahan 1 per 2 atau dibaca 1 per 2 atau setengah. Angka 1 adalah pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Jadi sekali lagi kakak tekankan di sini, angka yang berada paling atas atau berada di atas itu disebut pembilang dan angka yang berada di bawah disebut penyebut. Baiklah, kakak lanjutkan ke gambar yang kedua. Ada yang bisa? Ya, betul. Pecahan tersebut atau gambar tersebut menunjukkan pecahan 2 per 3. Dibaca 2 per 3. Angka 2 adalah pembilang dan angka 3 adalah penyebut. Selanjutnya, mari kita lihat gambar yang ketiga. Ada yang bisa? Ya, betul. Pecahan tersebut menunjukkan 1 per 4. Dibaca 1 per 4 atau seperempat. Angka 1 adalah pembilang dan angka 4 menunjukkan penyebut. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Dan matematika itu sangat mudah. Baiklah, kakak akan lanjutkan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan. Perhatikan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau dengan cara menentukan FPB
atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Apakah anak-anak sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang FPB? Kalau belum, nanti kakak akan ajarkan. Kita langsung saja dulu ke contoh. Perhatikan. Sederhanakan bentuk pecahan 16/20. Baiklah, karena kalian belum mendapatkan pelajaran tentang FPB, kakak akan gunakan cara lain yang lebih mudah dulu ya. Perhatikan. 16/20. Itu akan kita sederhanakan. Sekarang begini. Perhatikan 16/20. Kita lihat angka ini dulu. 16 dan 20 itu apakah bisa dibagi dua? Kalau bisa dibagi dua, kita bagi dulu dua. Perhatikan di sebelah kanannya. 16 dibagi dua dan 20 dibagi 2. Artinya ini sama-sama dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Setelah mendapatkan hasil 8/10, lihat lagi apakah bisa disederhanakan apa tidak. 8 dan 10 masih bisa dibagi 2 atau sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya 8 dibagi 2 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. Hasilnya adalah 4/5. Sekarang coba perhatikan, angka 4/5 itu apakah bisa disederhanakan lagi atau apakah bisa dibagi lagi? Kalau tidak, berarti bentuk sederhana pecahan dari 16/20 itu adalah 4/5. Ya, jadi bentuk sederhana pecahan dari 16/20 itu adalah 4/5. Bagaimana? Bisa? Baik. Kakak akan lanjutkan ke contoh soal untuk menguji kemampuan anak-anak. Perhatikan. Contoh soal 1. Sederhanakan bentuk pecahan 12/21. Contoh soal 2. Sederhanakan bentuk pecahan 24/32. Kita akan bahas dulu contoh soal 1. 12/21. Baiklah, mungkin ada yang bisa? Oke, kakak contohkan saja lagi pertama ya. Soal 1 kakak contohkan. 12/21. Perhatikan. Angka 12 dan 21. Kita lihat dulu, apakah 12 dan 21 ini bisa sama-sama dibagi 2? 12-nya bisa, tetapi 21-nya tidak bisa dibagi 2. Jadi, tidak bisa sama-sama dibagi 2. Kita lanjut ke 3. 12 bisa dibagi 3? Bisa. 21 bisa dibagi 3? Bisa. Oke, kita gunakan pembaginya 3. Sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. 21 dibagi 3 itu hasilnya 7. Sekarang hasilnya adalah 4/7. Apakah 4/7 itu masih bisa disederhanakan? Kalau tidak, berarti 4/7 itu sudah menjadi jawabannya. Jadi bentuk sederhana pecahan 12/21 itu adalah 4/7. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau mudah, kita lanjut saja ke contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk pecahan 24/32. Baiklah, kakak langsung saja jawab. Perhatikan. 24 dan 32. 24 dan 32 ini karena bilangannya genap, jadi kita bisa bagi 2. 24 dibagi 2, 32 dibagi 2, itu 24 bagi 2 hasilnya 12, 32 dibagi 2 hasilnya 16. Sekarang 12 dan 16 ini apakah masih bisa dibagi? Masih bisa dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 16 dibagi 2, 8. Hasilnya adalah 6/8. Apakah 6/8 ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa sama-sama dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4.
Perhatikan, jawabannya adalah 3/4. Apakah angka 3/4 itu atau pecahan 3/4 itu masih bisa disederhanakan lagi? Kalau tidak, berarti 3/4 itu sudah menjadi jawabannya. Jadi, bentuk sederhana pecahan 24/32 adalah 3/4. Bagaimana? Bisa? Mudah bukan? Oke, kakak anggap kalian sudah paham dan mengerti. Selanjutnya, kakak akan lanjutkan ke membandingkan bilangan pecahan. Baiklah adik-adik semuanya. Dua bilangan pecahan dapat dibandingkan dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Agar lebih mudah untuk membandingkan dua bilangan, maka gunakanlah perkalian silang di antara kedua pecahan tersebut. Nah, kalau membandingkan bilangan pecahan, ini sangat-sangat mudah ya. Perhatikan. Contoh. Bandingkanlah pecahan 3/4 dengan 7/8. Tadi instruksi di atas adalah kalikan silang. Perhatikan. 3/4 7/8. Lalu kalikan silang. Sehingga 3 dikalikan 8 dan 7 dikalikan 4. 3 dikali 8 itu hasilnya 24 dan 7 dikali 4 hasilnya 28. Nah, antara 24 dan 28 mana yang lebih besar nilainya? Tentu saja 28 bukan? Karena 28 yang lebih besar nilainya, jadi tandanya kurang dari. 24 kurang dari 28. Angka yang nilainya lebih kecil itu dia kena tusukan ya. Terus angka yang nilainya lebih besar dia yang kena atau dimakan ya. Baiklah, jadi 3/4 kurang dari 7/8. Bagaimana adik-adik semua? Mudah bukan? Paham? Kalau sudah paham, kakak akan lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan. Contoh soal 1. Bandingkanlah pecahan 2/3 dengan 3/5. Contoh soal 2. Bandingkanlah pecahan 3/4 dengan 6/8. Silakan. Adik-adik bisa dicoba di rumah ya. Kakak akan langsung saja ke contoh soal 1 dulu. Perhatikan. 2/3 3/5. Kalikan silang, sehingga 2 dikali 5 3 dikali 3. 2 dikali 5 hasilnya 10, 3 dikali 3 hasilnya 9. 10 lebih dari 9. Jadi 2/3 lebih dari 3/5. Sangat mudah bukan? Oke, kalau mudah kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bandingkanlah pecahan 3/4 dengan 6/8. Perhatikan jawabannya. 3/4 6/8. Kalikan silang. 3 dikali 8, 6 dikali 4. 3 dikali 8 hasilnya 24 dan 6 dikali 4 hasilnya 24. Sehingga 24 sama dengan 24. Jadi 3/4 itu sama dengan 6/8. Bagaimana adik-adik semua? Mudah bukan? Membandingkan bilangan pecahan itu sangat-sangat mudah. Semoga kalian bisa mengerti ya. Baiklah, kakak akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan pecahan. Perhatikan. Pada saat mengurutkan bilangan pecahan, yang perlu diperhatikan adalah penyebut dari setiap bilangan pecahan itu harus sama. Ya. Jika mengurutkan bilangan pecahan itu, syaratnya adalah penyebut dari pecahan-pecahan itu harus sama, baru bisa diurutkan ya. Entah itu mau diurutkan dari yang terkecil, entah itu mau diurutkan dari yang terbesar, yang jelas penyebutnya harus sama. Perhatikan. Contoh.
Tentukan urutan bilangan pecahan 1/2, 3/4, 1/16, 1/8 dari yang terkecil. Perhatikan penyebutnya. Semua penyebutnya itu berbeda. Maka sebelum diurutkan, anak-anak atau adik-adik semua harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya menyamakan penyebut bilangan pecahan? Nah, untuk menyamakan penyebutnya, adik-adik semua harus menentukan nilai KPK dari penyebut-penyebut bilangan pecahan tersebut. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah pernah belajar tentang KPK? Kalau belum, nanti kakak akan ajarkan di video berikutnya ya. Sekarang adik-adik ikuti saja dulu. Perhatikan. Pecahan 1/2, 3/4, 1/16, 1/8 penyebutnya berbeda sehingga harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari nilai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 4, 16, dan 8. Kakak langsung saja kasih tahu jawabannya, yaitu 16. Bagaimana cara mendapatkan 16? Nanti kakak akan mengajarkan KPK dan FPB di video berikutnya. Baik, kita langsung saja dulu. Perhatikan, maka 1/2, 3/4, 1/16, 1/8. Perhatikan. Tadi KPK-nya itu adalah 16. Jadi, adik-adik harus ubah semua penyebutnya menjadi 16 ya. Lihat, perhatikan yang merah-merah ini, semua penyebutnya 16. Nah, sekarang begini. 2 kali berapa dia 16? 2 dikali 8. Kalau yang di bawah dikali 8, yang di atasnya juga dikali 8. 2 dikali 8, 16. 1 dikali 8, 8. Maka 1/2 itu menjadi 8/16. Begitu juga dengan pecahan yang lain. 3/4. 4 kali berapa biar 16? 4 dikali 4. Di atasnya juga dikalikan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 3/4 itu sama dengan 12/16. Selanjutnya 1/16. 16 kali berapa biar 16? 16 dikali 1. Di atasnya juga dikali 1. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. 16 kali 1 16. 1/16 itu tetap sama dengan 1/16. Selanjutnya pecahan 1/8. 8 dikali berapa biar hasilnya 16? 8 dikali 2 ya. Di atasnya juga dikalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 1/8 itu sama dengan 2/16. Nah, sekarang penyebutnya semua sudah sama, yaitu 16. Setelah semua penyebutnya sama, baru bisa kita urutkan sekarang. Suruhannya adalah urutkan dari bilangan yang terkecil. Jadi bisa dipastikan bilangan yang terkecil dari keempat bilangan pecahan ini adalah 1/16. Ya, ini dia yang paling kecil. 1/16. Terus 1/8. Ya, 2/16 ini 1/8. Terus 8/16 ini 1/2. Ya, 1/2. Dan yang terakhir adalah 12/16, 3/4. Nah, ini urutannya dari yang terkecil. Kalau suruhannya urutkan dari yang terbesar, berarti ini tulis dulu 3/4, 1/2, 1/8, 1/16. Bagaimana? Mudah bukan? Gampang. Bisa? Bisa, pastilah. Baiklah, sekarang kakak akan lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan ya. Contoh soal 1. Tentukan urutan bilangan pecahan 5/7, 2/3, 3/7, 10/21 dari yang terkecil. Perhatikan. Pecahan tersebut penyebutnya berbeda sehingga harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari nilai KPK. Sekali lagi, untuk mencari nilai KPK,
Nanti kakak akan ajarkan di video berikutnya ya. Jadi KPK dari angka 7, 3, 7, dan 21 itu adalah 21. Maka perhatikan, kita harus ubah penyebutnya menjadi 21 semua. Perhatikan yang angka merah-merah ini. Nah, 5 per 7, pecahan yang pertama. 7 kali berapa biar 21? Kali 3, di atasnya juga dikali 3. Jadi 5 dikali 3 itu 15. 15 per 21. 5 per 7 itu menjadi 15 per 21. Selanjutnya 2 per 3. 3 dikali berapa hasilnya 21? Dikali 7. Di atasnya juga dikalikan 7. 2 dikali 7 14. Jadi 14 per 21. 2 per 3 itu sama dengan 14 per 21. Selanjutnya 3 per 7. 7 dikali berapa biar 21? Dikali 3. Di atasnya juga dikalikan 3. 3 dikali 3 9. 7 dikali 3 21. Jadi 3 per 7 itu sama dengan 9 per 21. Selanjutnya pecahan 10 per 21. 21 dikali berapa hasilnya 21? Tentu saja dikali 1. Di atasnya juga dikali 1. Jadi jawabannya adalah 10 per 21. Nah, sekarang kita urutkan nilainya dari yang terkecil. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah, nah perhatikan, ini 15, ini 14, ini 9, ini 10. Berarti 9 per 21 ini yang pertama, yaitu 3 per 7. Setelah itu 10 per 21. Setelah itu 2 per 3. Dan yang terakhir 5 per 7. Ya, ini adalah urutan dari yang terkecil. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah. Baiklah, kakak akan lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Perhatikan. Tentukan urutan bilangan pecahan 9 per 14, 5 per 7, 3 per 2, 1 per 3 dari yang terbesar. Nah, sekarang urutannya dari yang terbesar ya. Perhatikan. Pecahan tersebut penyebutnya berbeda sehingga harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari nilai KPK dari 14, 7, 2, dan 3. Jadi KPK-nya itu adalah 42. Bagaimana caranya menentukan 42? Ya, sabar, nanti kakak akan ajarkan di video berikutnya ya. Ikuti saja dulu ini. Maka perhatikan. Silahkan adik-adik atau anak-anak di rumah bisa mencoba ya. 9 per 14. Sekarang kita akan rubah ini. 14 dikali berapa hasilnya 42? Tentu saja dikali 3. Di atasnya juga dikalikan 3. Jadi 27 per 42. Selanjutnya 5 per 7. 7 ini dikali berapa biar hasilnya 42? Tentu saja dikali 6. Di atasnya juga dikali 6. Jadi hasilnya 30 per 42. Selanjutnya 3 per 2. 2 dikali berapa hasilnya 42? Tentu saja 2 dikali 21. Di atasnya juga dikalikan 21. Jadi hasilnya adalah 63 per 42. Selanjutnya pecahan 1 per 3. 3 dikali berapa hasilnya 42? Tentu saja 3 dikali 14. Di atasnya juga dikalikan 14. Jadi hasilnya adalah 14 per 42. Nah, sekarang suruhannya adalah urutkan pecahan tersebut dari yang terbesar. Menurut adik-adik, mana yang terbesar? Perhatikan, penyebutnya sudah sama semua. Sekarang angka atasnya yang mana paling besar? Ya, betul. Angka yang paling besar adalah ini, 63 per 42 ya. Jadi urutan pecahan dari terbesar adalah, yang pertama adalah 3 per 2. Setelah itu 5 per 7. Setelah itu 9 per 14. Dan yang terakhir adalah 1 per 3. Bagaimana adik-adik? Bagaimana anak-anak? Gampang bukan? Iya dong, belajar matematika itu sangatlah mudah.
Baiklah adik-adik semua, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata kakak ucapkan thanks for watching my video. Bye-bye.